Halo sahabat petani Nusantara, bertemu lagi di channel Petani Otodidak. Nah, jadi baik teman-teman, pada kesempatan kali ini yaitu saya akan melakukan penaburan pupuk kimia di atas permukaan bedengan ini. Nah, jadi di mana bedengan ini kemarin sudah selesai saya melakukan penaburan kohe ayam petelur, yaitu dengan sistem menggunakan fermentasi di dalam karung. Jadi pada proses selanjutnya ini yaitu pemberian pupuk kimia. Saya akan melakukan uji coba untuk menghemat pemakaian pupuk hingga 50%. Nah, dimana sebelumnya di sana itu yang tanaman TM Marvel tumpang sari dengan cabai, di sana saya menggunakan pupuk dasar kimia yaitu 30 sampai 40 gram per pohonnya. Jadi sekarang saya akan melakukan uji coba di sini di lahan ini yang nantinya akan saya tanamin juga, yaitu cabai dan tomat tumpang sari juga. Nah, tapi sistemnya kali ini saya akan melakukan pengiritan pemakaian pupuk kimia hingga 50%. Nah, dimana teman-teman harga pupuk sekarang ini yaitu melambung tinggi. Nah, jadi alangkah baiknya kita lakukan mengirit pemakaian pupuk ini agar biaya perawatan kita itu tidak bengkak. Nah, jadi di sini bahan-bahan yang saya tambahkan kali ini yaitu untuk menghemat pemakaian pupuk kimia, teman-teman. Ini dia. Nah, jadi bahan-bahan yang saya udah persiapkan, teman-teman. Nah, ini dia seperti, nah ini KCL 8 kilo. Nah, ini dia teman-teman pupuk KCL nya. Terus pupuk yang kedua yaitu, nah ini NPK Ponska teman-teman ya. Nah, ini dia pupuk NPK Ponska. Nah, ini banyaknya yaitu sebanyak 8 kilo. Terus untuk SP36 nya yaitu ini dia. Nah, ini SP36 teman-teman ya, dimana unsur haranya ini fosfat. Nah, untuk SP36 nya saya menggunakan 16 kilo. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman inilah yang akan saya gunakan pupuknya. Nah, jadi rinciannya yaitu ini dia. Untuk ponskanya yaitu sebanyak 5 gram per pohon. Nah, terus kalau untuk SP36 nya yaitu sebanyak 10 gram per pohon, dan pupuk yang ini KCL nya ataupun kalium yaitu dengan dosis 5 gram per pohonnya. Nah, jadi total pupuk ini yaitu 20 gram per pohonnya teman-teman ya. Nah, dengan rincian nanti untuk tanaman cabai sebanyak 1000 batang, untuk tomatnya lebih kurangnya sebanyak 600 batang. Nah, terus bahan selanjutnya yaitu ini dia teman-teman. Nah, jadi yang bahan keempat teman-teman ini dia yaitu serbuk arang sekam. Nah, jadi ini bukan abu sekam teman-teman ya. Nah, jadi ini serbuk arang sekam, dimana ini sudah saya buatkan ya berupa abu ataupun serbuk. Nah, ini udah saya olah kemarin. Nah, jadi ini arang sekam teman-teman ya, yang udah saya hancurkan dia ataupun menggunakan alat seadanya hingga menyerupai serbuk seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, dan ini akan kita membahas manfaatnya teman-teman untuk tanah. Istilah dari arang sekam ini ataupun abu arang sekam ini yaitu biochar. Nah, jadi sekarang teman-teman kita akan membahas yaitu manfaat dari arang sekam ini ataupun biochar. Nah, jadi di mana teman-teman kalau untuk arang sekam ini ataupun biochar ini yaitu mengandung karbon 50 sampai 60%. Nah, jadi karbon ini juga sangat baik kita berikan ke tanah, di mana tanah ini juga
perlu bernapas, dan dimana nantinya agar perakaran itu lancar dan sirkulasi udara lancar. Nah, jadi manfaat yang pertama teman-teman, biochar ini ataupun abu serbu arang sekam ini itu memperbaiki kualitas lahan, yaitu sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Nah, jadi manfaat berikutnya yaitu menjaga kondisi tanah tetap gembur, karena arang sekam ataupun biochar ini memiliki porositas tinggi dan ringan. Nah, jadi nantinya tanah kita itu akan menjadi gembur dan ringan. Nah, jadi manfaat berikutnya yaitu memacu perkembangan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, di mana nantinya ini abu ini ataupun arang sekam ini menjadi rumah bagi mikroorganisme. Nah, terus manfaat berikutnya yaitu mengatur pH tanah agar tetap stabil. Jadi dia bisa menetralkan pH tanah agar tetap stabil yang diinginkan oleh tanaman kita. Manfaat berikutnya yaitu meningkatkan daya serap ikat nutrisi. Nah, jadi manfaat berikutnya teman-teman yaitu mengisolasi penyakit dan menyerap racun yang ada di dalam tanah. Nah, jadi biochar ini akan menjadi rumah mikroorganisme yang baik teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai arang sekam lebih banyak, yaitu mikroorganisme di dalam tanah akan semakin banyak juga, dan ini baik untuk tanah kita. Nah, manfaat berikutnya teman-teman yaitu menjaga sirkulasi udara di dalam tanah agar tetap stabil. Dan manfaat berikutnya teman-teman yaitu dapat memproteksi ataupun menjaga dari akar, baik itu serangan jamur dan serangan bakteri. Nah, sebelum jamur jahat menyerang tanaman kita, kalau tersedia biochar ini di lahan, biochar ini akan memproteksi terlebih dahulu, membunuh terlebih dahulu, ataupun dibunuh supaya tidak masuk ke jaringan bagian perakaran tanaman kita. Nah, jadi manfaat berikutnya yaitu makan pupuk akan lebih irit dengan adanya biochar ini. Nah, di mana fungsi dari biochar ini yaitu melepaskan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, jadi manfaat lain dari biochar ini teman-teman yaitu sebagai pembenah tanah juga, di mana biochar ini mampu memperbaiki struktur tanah dari yang keras menjadi agak gembur. Jadi itulah teman-teman beberapa manfaat dari biochar ataupun arang sekam ini teman-teman ya. Nah, jadi bahan berikutnya teman-teman yaitu ini dia, asam humat. Nah, jadi di sini saya menggunakan merek dagangnya Humatop, dan ini pembenah tanah juga teman-teman. Nah, jadi saya tambahkan dia Humatop dan saya tambahkan yaitu arang sekam ataupun biochar. Nah, jadi itulah dia teman-teman manfaat dari biochar dan Humatop. Nah, jadi dua bahan inilah yang menjadi tambahan untuk pupuk kimia, di mana pupuk kimianya saya lakukan pengiritan hingga 50%. Nah, jadi itulah tambahan dua bahan-bahan yang akan saya aplikasikan nanti ke lahan ini teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan kita lihat hasilnya seperti apa di kemudian hari. Nah, jadi oleh sebab itu ikutin channel ini karena prosesnya masih ada selanjutnya. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan pengadukan. Di sini udah saya persiapkan tempatnya.
Nah, jadi penaburannya seperti ini. Yang penting walaupun tipis kita tabur merata di atas permukaan. Nanti akan saya langsung melakukan penutupan. Pupuk yang udah selesai ditabur ini akan dilakukan penutupan menggunakan tanah yang di jalur perawatan ini.